Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang remaja di Lombok Tengah tewas akibat ponsel miliknya meledak saat sedang tertidur. 3 pria asal Sumbawa ditangkap polisi karena menyelundupkan ratusan kilogram daging penyu. Lestarikan laut dan isinya, ratusan nelayan di Kabupaten Lombok Timur menggelar ritual nyelamak di laut. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Remaja bernama Rian Adriansyah, 16 tahun asal desa Penggadang Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh terbakar. Korban ditemukan tewas sekitar pukul 6 pagi saat hendak dibangunkan untuk salat subuh oleh ayahnya. Ayah korban curiga saat dipanggil korban tidak menyahut, serta lampu kamar yang biasa menyala dalam keadaan mati. Saat pintu kamar dibuka paksa, sang ayah kaget karena Rian sudah tidak bernyawa di atas kasur yang juga ikut terbakar. Saya bangunin untuk sembahyang, panggil nggak bisa. Ada setengah jam saya panggil gedor jendela, nggak ada jawaban. Lalu saya cari kunci cadangan lah ini pintu ini. Yang masuk asap sudah banyak asap di sana. Udah gelap lagi itu. Lampu di kamarnya mati, nggak hidup. Kapalnya udah terbakar semua. Itu ditemukan dalam kondisi gimana? Terbakar di ruangan atau Terbakar di ruangan. Dari hasil olah TKP, dugaan sementara korban tewas akibat ledakan ponsel yang digunakan dalam kondisi dicas. Hasil olah TKP kita tadi, kemungkinan pada saat malam anak kita ini lagi ngecas sambil main HP. Sehingga pada saat dimainkan, kemudian dicas HP itu panas. Itu yang menimbulkan lama-lama panas yang meledak. Itu salah satu kemungkinan yang kita duga akibat panas meledak kemudian kebakar. Selain membakar tubuhnya, juga yang ada sekitar termasuk kasur dan buku-buku anak kita ini. Polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban, namun polisi mengimbau warga untuk tidak menggunakan ponsel sambil dicas untuk menghindari kasus serupa terulang. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Lembaga, para pengurus inti, beberapa NGO di Lombok. Puluhan warga di Kabupaten Lombok Tengah menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kamis siang. Massa menyoroti rencana kegiatan studi banding belasan kepala desa ke Batam dan Singapura yang akan digelar bulan ini. Selain dituding memboroskan anggaran, kegiatan tersebut dinilai tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat desa yang masih miskin. Massa mengungkapkan program studi banding kepala desa selama ini tidak membuahkan hasil apapun. Massa meminta dana studi banding lebih baik dialihkan untuk program kesejahteraan dan ekonomi warga desa. Walaupun katanya mereka mau belajar administrasi dan peraturan supaya desa mereka maju, tapi fakta dari yang sudah dilakukan oleh kepala desa selama ini tidak ada di lapangan. Masyarakat tidak ada. Katanya supaya desa kami maju, kalau kalian studi banding bertahun-tahun kan tidak maju-maju, kan begitu logika sederhana. Maka tuntutan kami kepada pemerintah daerah Bupati Lombok Tengah melalui Dinas DPMD ini adalah untuk menghentikan dana kunjungan kerja ataupun studi banding yang diusulkan oleh kepala desa tiap tahun melalui APBDes. Pemda menyatakan studi banding tetap diperlukan untuk menambah wawasan dan jaringan untuk pembangunan desa nantinya. Itu untuk menambah wawasan siapa yang melakukan studi banding itu. Kemudian untuk mencontoh apa inovasi yang sudah dilakukan oleh daerah lain
desa lain yang memiliki karakter yang sama dengan desa-desa yang ada di desa kita untuk diadopsi, untuk diikuti, sehingga nanti pelaksanaan di desa bisa menjadi lebih baik lagi. Masa berjanji akan datang dengan jumlah yang lebih besar jika studi banding kepala desa tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Tiga pria bernama Igede Supariyadnya, Igede Radiasa, dan Sudirman diringkus Direktorat Polairut Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga menyelundupkan daging penyu langka. Tersangka ditangkap di kawasan pelabuhan di Lombok Timur saat turun dari kapal feri tujuan Pototano Kayangan. Polisi menyita 300 kg daging penyu, 2 unit kendaraan roda 4, dan ponsel sebagai barang bukti. Daging penyu dikemas dalam box ikan dan rencananya akan dibawa para tersangka ke sejumlah sentra kuliner di Pulau Bali. Penangkapan tersebut atas informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas para tersangka memburu dan menjual daging penyu di Pulau Sumbawa. BPD mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman daging penyu dalam box styrofoam dari Pulau Sumbawa. Sesampainya di Pelabuhan Lombok, kemudian personil kapal polisi 1002 di Pulau NTB melakukan pemeriksaan terhadap 1 unit truk dan menemukan 10 box styrofoam yang berisikan daging penyu dan pengemudinya serta muatannya diamankan ke Mapolda Polairut untuk diperiksa dan diminta keterangan lebih lanjut. Tersangka telah 2 kali menyelundupkan daging penyu ke Pulau Bali dan jumlahnya disesuaikan pesanan. Untuk melakukan perdagangan ini Bapak udah berapa lama Pak? Halo Pak? Sudah 2 bulan ya. Kegiatannya berapa kali? 10 kali? 2 kali ini ya. Yang sebelumnya angkut berapa box? 2 box. Oh sedikit ya. Terus Bapak belinya berapa satu ekor penyu? Ada yang 400, ada yang 500. Oh, tergantung daripada beratnya ya. Itu dibuat apa? Makanan di restoran atau memang makanan di mana, Mas? Tahu juga. Oh, intinya mereka mesan begitu saja ya? Atas ulahnya para tersangka dijerat pasal 40 dan pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman pidana 8 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Ratusan jemaah haji kloter 13 embarkasi Lombok tiba di asrama haji Luang Baluk Mataram Rabu malam. Sebanyak 392 jemaah haji yang tiba merupakan gabungan dari Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah serta menjadi kelompok terbang terakhir yang tiba. Panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Lombok mencatat dari 5.005 orang jemaah haji yang berangkat, yang pulang ke tanah air 4.975 orang, karena 30 orang lainnya meninggal di tanah suci. Tim dokter mengungkapkan penyebab kematian jemaah karena memiliki penyakit bawaan dan faktor kelelahan menghadapi cuaca yang terik selama pelaksanaan haji. Ya, alhamdulillah ini kloter 12 ini kloter terakhir yang kita terima ya, dan alhamdulillah tidak ada jamaah yang meninggal di kloter ini, dan jamaah yang masuk poli rata-rata karena kelelahan saja, nggak ada penyakit yang serius. Alhamdulillah semua pulang semuanya. Yang dirujuk ada dari kloter 1 sampai terakhir? Kita ada 2 orang yang kita rujuk. Yang pertama emang karena dia ada radang paru-paru. Yang kedua karena pasca stroke. Alhamdulillah sudah berangkat semuanya. Sebagian besar jemaah haji yang meninggal di tanah suci merupakan jemaah lanjut usia
dengan rata-rata usia di atas 60 tahun sehingga harus menjadi bahan evaluasi pada penyelenggaraan haji pada tahun mendatang. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.